Bapak Ibu disiapkan terlebih dahulu roti dan anggur perjamuan, karena nanti ada perjamuan kudus, supaya Bapak Ibu nanti tidak belanja dari tempat duduknya, ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengantarkan kita masuk ke perjamuan Tuhan, firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami rindu setiap hari diterangi oleh firman. Dan kami berdoa karena firman itu hidup, dia akan berkuasa dalam hidup kami, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu menjadi kenyataan dan pengalaman kami. Sekarang berbicaralah pada kami untuk mempersiapkan akhir pekan ini. Kami mau berperjamuan kudus bersama. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan, ada hadirat Tuhan atas kami. Dan ini akan menjadi sanggup kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar topik yang sangat bagus di akhir pekan ini. Bapak Ibu siapkan catatan, dibuka saja videonya. Saluran mujizat, ya. Bapak Ibu siapkan catatan, dibuka video, kita nikmati pagi hari ini. Yang masih ditutup dibuka saja. Nah, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan tidak bertindak, padahal Dia Maha Kuasa, Maha segala-galanya? Nah, saudara, jawabannya seringkali bukan pada Tuhan. Ya, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Oh, itu bukan tentang Tuhan. Tuhan sudah cukup sempurna bagi dirinya sendiri. Persoalannya adalah di sini. Salurannya. Ya, persoalan kita itu di saluran. Tuhan sumber segalanya, ya. Sumber kuasa, ya. Pekerjaannya tak terbatas, ya. Tetapi kenapa saya tidak mengalami? Persoalannya ada di saluran, ya, di saluran. Nah, ada 3 hal besar itu yang membawa kita mengalami mujizat, tetapi itu butuh saluran. 3 besar yang saya maksud yaitu, yang pertama itu insight atau pewahyuan, ya. Ada 3 yang membuat saudara akan berjalan dalam mujizat. Mujizat di dalam pelayanan, mujizat di dalam keuanganmu, mujizat dalam keluargamu. Itu ada 3 hal. Ya, yang pertama itu pewahyuan. Kita lihat Amos pasal 3 ayat 7.
Amos pasal 3 ayat 7. Mari kita lihat. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya ulang, Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan itu tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Mari kita cek di Alkitab. Tuhan melihat bahwa akan terjadi krisis pangan hebat di seluruh dunia. Tapi sebelum itu terjadi, dia memberitahu siapa? Yusuf. Ya. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan itu pasti menyampaikan terlebih dahulu. Jadi percayalah ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan pasti menyediakan kepadamu proyek besar, berkat besar, lawatan besar, pertumbuhan besar. Tetapi sebelum itu dibuat di dalam hidupmu, Dia pasti akan memberitahukan terlebih dahulu. Ya, Dia pasti memberitahukan. Oke, saya memberi contoh lagi. Sodom dan Gomora akan dimusnahkan karena dosanya itu sudah kelewat batas di pemandangan Tuhan. Nah, sebelum pelaksanaan keputusan itu terjadi, Tuhan memberitahukan kepada siapa? Kepada Abraham. Ya, Bapak Ibu, tangkap ini. Kalau dia mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu, pasti diberitahu. Makanya tanya Tuhan, hal-hal besar apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Pasti sebelum dilaksanakan, dia beritahukan kepadamu. Amin. Apa yang akan terjadi pada anak-anakmu, Tuhan akan memberitahu terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi dalam pelayananmu, pasti Tuhan akan memberitahu. Dan saya percaya andaikan di Sumatera itu ada orang-orang yang melekat kepada Tuhan, pasti sebelum bencana Tuhan memberitahu dan apa yang harus dilakukan. Karena Tuhan melaksanakan keputusannya, pasti sebelumnya didahului pemberitahuan kepada hamba-hambanya. Bumi ini akan dimusnahkan. Anak-anak Allah menikah orang-orang yang disukainya, lalu melahirkan orang paling jahat di muka bumi, yaitu perpaduan antara Lucifer dan malaikat yang jatuh, yang kemudian mereka menikahi keturunan Set. Lahirlah kelompok namanya Nephilim, kelompok raksasa. Sisa-sisanya di Alkitab itu yang ditaklukkan Yosua, termasuk sisa-sisanya itu yang ditaklukkan oleh Daud. Itu sisa-sisa makhluk raksasa Nephilim. Dan sebelum dimusnahkan, Tuhan omong sama siapa? Sama Nuh. Ya, itu yang pertama. Jadi tangkap pewahyuan. Mukjizat itu akan diberikan kepada saudara. Itu yang pertama lewat insight. Saya lupa hari apa, menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Jadi hal pertama, kalau saudara ingin tahu mukjizat itu dinyatakan melalui apa? Pewahyuan.
Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu kisah-kisah di mana banyak orang percaya mengalami mujizat besar ketika diambil waktu Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Dan dia disuruh beli tanah murah, tetapi dia tidak tahu. Yang tidak disadari adalah dari apa yang Tuhan suruh, itu tanah di bawahnya mengandung harta kekayaan yang sangat besar. Tuhan membuat mujizat besar dalam hidup. Sebelumnya pasti dia akan memberitahukan. Jadi ini yang pertama, tangkap pewahyuan. Tangkap pewahyuan. Jelas Bapak Ibu? Mari kita lihat. Oh ya, ayatnya ya saya kasih sebentar. Amos berapa tadi Bapak Ibu? 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sekarang yang kedua, mari kita lihat 2 Raja pasal 6 ayat 17. 2 Raja saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebelum seseorang mendapatkan insight surga, pewahyuan, saudara melihat ini ayat 15 dan 16. Ya, saya baca. Sebelum orang mendapatkan pewahyuan, ayat 15 dan 16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, lalu jawabnya, jangan takut. Ini Bapak Ibu, orang kalau tidak menangkap pewahyuan, isinya itu takut. Takut dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar. Nanti bisnisku gimana? Keluargaku gimana? Kesehatanku bagaimana? Kuliah anak-anak ini bisa selesai atau tidak? Proyek yang sedang dipercayakan kepadaku ini nasibnya gimana? Jadi isinya itu takut, cemas. Tetapi ini yang Tuhan mau. Ketika engkau mendapatkan pewahyuan, ternyata apa yang saudara takutkan itu hilang. Dan ini yang terjadi ketika mata bujang itu dibuka, baru dia melihat yang menyertainya jauh lebih besar dari musuh-musuh di sekitarnya. Itu bisa diperluas. Yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari kekhawatiranmu. Yang Tuhan persiapkan jauh lebih besar dari yang saudara impikan.
Orang-orang yang akan dikirimkan kepadamu jauh lebih besar dari yang kau perkirakan. Ketika pewahyuan itu dilepaskan atasmu, maka itu menjawab semua ketakutan, kecemasan, perkiraanmu. Jadi pewahyuan itu satu, sebelum Tuhan melakukan hal-hal besar dalam hidupmu, pasti engkau diberitahu. Dan yang kedua, sekali engkau diberitahu, maka semua ketakutan, kecemasan, perhitunganmu salah besar. Karena ternyata Dia jauh lebih banyak menyediakan kepadamu melebihi apa yang kau pikirkan atau Dia doakan. Apa yang Dia sediakan dalam pekerjaan dan karirmu jauh lebih hebat ketimbang pertanyaan-pertanyaanmu. Apa bisa ya saya usia sudah sekian? Apa bisa ya merintis lagi? Apa mungkin ya? Percayalah, ketika insight, saudara hanya membutuhkan insight surga saja, pewahyuan surga, maka semua kalkulasimu salah, perkiraanmu salah, ketakutanmu tenggelam, cemasmu minggir karena pewahyuan. Di Bapak Ibu, apa hal pertama mukjizat itu akan dinyatakan dalam hidupmu lewat apa? Pewahyuan. Ya, ayo banyak kejar Tuhan. Hari-hari saya menikmati Bapak Ibu, menikmati kehausan dan kelaparan, karena itu Roh Kudus yang mengerjakan. Hari-hari saya menikmati intimasi karena Roh Kudus yang mengerjakan. Jam-jam itu tidak terasa membosankan, tapi jam-jam itu terasa kesegaran baru jam demi jam. Dan dari sana itu pewahyuan. Kadang saya itu merencanakan tidak mengajar Bapak Ibu, tapi Roh Kudus selalu ajarkan ini. Dan ketika mengajarkan ini, dari mana Tuhan? Dia akan mengarahkan semuanya. Jadi sekali engkau selalu bergaul dengan insight surga, semua dibukakan. Lalu yang kedua, kata kedua, mukjizat itu lewat ini, anointing. Ya, ayo kita lihat Kisah pasal 10 ayat 38. Kisah pasal 10 ayat 38. Mari kita lihat Bapak Ibu polanya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia. Ya, saya munculkan. Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Dikuasai setan, Allah menyertai. Baik, saya ada 6 kata kunci. Mukjizat itu terjadi lewat apa? Yang pertama tadi lewat insight, pewahyuan. Yang kedua lewat pengurapan. Saudara, Yesus, saya ini omong tentang Tuhan Yesus dulu. Ketika dia berinkarnasi, maka pilihannya adalah Filipi. Supaya saudara tahu nanti konteksnya. Filipi, coba kita lihat Filipi. Saya mau menjelaskan ini karena ini sangat penting. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Lalu kenapa dia kok butuh pengurapan? Kalau dia Allah sumber pengurapan, mengapa dia harus butuh pengurapan? Nanti dulu, karena saudara mesti harus ngerti teologi, namanya teologi kenosis. Ya, teologi kenosis. Karena orang seringkali bingung, kalau dia Allah, ya, Natal ini dipuji-puji. Semua orang menaikkan pujian tentang Yesus yang lahir. Ya, tetapi seringkali mereka tidak paham. Teologi kenosis itu gini. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu morpe, itu dia Allah 100%. Hakikatnya Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu artinya dia tidak menggunakan hakikatnya sebagai Allah. Jadi selama di bumi dia tidak menggunakan hakikatnya sebagai Allah. Lalu apa yang Yesus pilih? Mengambil rupa itu hakikat, ya, wujud. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi kita akan bisa memahami ini. Sebagai manusia yang 100%, dan dia menanggalkan, tidak menggunakan hakikatnya sebagai Tuhan, maka dia meletakkan teladan kepada kita. Kenapa hidupnya penuh dengan mukjizat? Ingat jawabannya, bukan karena dia mendemonstrasikan keilahiannya. Ingat, Yesus sedang apa? Mengambil rupa sebagai manusia. Baik, saya ulang Bapak Ibu. Saya ulang supaya Bapak Ibu bisa nangkep ini. Ya, pertama, kalau Yesus sudah tidak menggunakan keilahiannya, lalu bagaimana dia membuat mukjizat? Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, badai dihentikan, 5 roti 2 ikan itu bisa mencukupkan 5.000.
Saudara salah kalau berkata karena dia Allah. Salah. Filipi berkata dia tidak menggunakan keilahiannya, dia mengosongkan dan sepenuhnya dia mengambil rupa manusia. Itu artinya dari sejak dia lahir sampai dia disalib, dia menjalankan tugasnya. Makanya dia taat sampai mati, menjalankan tugasnya. Kapan Yesus memperlihatkan sedikit loh, itu ketika dia dimuliakan di atas gunung. Itu kemuliaannya dinyatakan. Kapan lagi? Ketika dia berkata, ini aku, orang jatuh. Tapi selepas itu, dia hidupnya adalah manusia 100%. Karena dia manusia 100%, maka bagaimana dia mengadakan mukjizat? Jawabannya ini, pengurapan. Ya, Allah mengurapi dia dengan apa? 1, Roh Kudus. 2, kuat kuasa. Hasilnya apa? Menyembuhkan semua orang. Bukan 1, 2. Semua orang yang datang kepada Yesus, semua disembuhkan. Jadi, apakah semua orang yang datang kepada saudara sembuh? Iya. Pengurapan itu membawa saudara dalam level semua orang sembuh. Tapi nanti, kenapa kok tidak sembuh nanti? Ya. Lalu setan-setan takut. Semua orang yang dirasuk setan itu takut pada saudara. Dan saudara akan masuk di dimensi penyertaan Tuhan. Di kitab Kejadian, ketika penyertaan Tuhan turun, apapun yang diperbuatnya dibuat berhasil. Dan kuncinya anointing. Jelas Bapak Ibu? Kalau mau bertanya tidak apa-apa, karena banyak orang salah di sini. Kapan Yesus dia mengerjakan keilahian sepenuhnya, yaitu sebelum dan sesudah inkarnasi. Sebelum inkarnasi dia adalah Sang Firman, ya. Lalu sesudah inkarnasi dia naik ke surga. Alkitab katakan Bapa mendudukkan dia di sebelah kanannya, posisinya dikembalikan. Jelas Bapak Ibu? Kalau ada yang bertanya silahkan, Lesen, kalau enggak saya lanjutkan. Kunci kalau saudara ingin berjalan dalam mukjizat, semua orang disembuhkan, setan-setan pergi, dan engkau berjalan dalam penyertaan Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Engkau butuh anointing, yaitu pencurahan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Yuk kita lihat lagi kitab Samuel. Kitab, sebentar saya lihat Bapak Ibu. Satu Samuel. Satu Samuel pasal 16 ayat 13.
Saya baca. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan, sejak hari itu, sejak hari pengurapan dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya memberikan informasi, mumpung saya ingat. Ada yang bertanya, kok AYES itu dilebur menjadi sekolah supranatural? Itu ada suara kuat banget. Kalau AYES itu hanya media untuk belajar, itu kurang. Mereka harus diurapi. Sudah satukan saja ke sekolah supranatural supaya nanti mereka diurapi. Kenapa diurapi, Bapak Ibu? Nah, ayatnya ini. Ini saya kaitkan. Kenapa yang hari Jumat kelas AYES nanti saya gabung menjadi sekolah supranatural angkatan 12, termasuk Sorong. Kami gabung karena Sorong itu hanya 4 hari. Saya gabung karena nanti ada pengurapan. Kenapa pengurapan ini? Tadi sudah saya jelaskan tentang Tuhan Yesus. Lalu saya jelaskan di ayat ini. Sejak hari itu, sejak hari pengurapan dan seterusnya. Jadi pengurapan itu dampaknya di situ. Sejak engkau diurapi dan seterusnya, maka samakan ayatnya persis paralel dengan Kisah Rasul pasal 38. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Kuncinya di sini, roh Tuhan. Kisah Rasul 10:38, Roh Kudus. Sejak hari pengurapan itu dan seterusnya, Roh Kudus itu bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, yang Tuhan Yesus itu menyembuhkan semua orang sakit, mengusir setan-setan dan melakukan mujizat. Daud itu, saudara, nanti melihat setan yang menguasai Daud. Itu kalau di film itu setan ini berkaitan dengan karena dia nangkap Raja Amalek. Dan itu penyembah berhala yang kuat. Lalu roh yang menguasai, roh sihir yang bekerja di dalam diri Raja Ahab itu, di saat Saul itu tidak taat, nah roh itu, karena ini membuka celah, setan itu masuk. Dan ini setan tingkat tinggi, karena setan yang disembah Raja Amalek. Itu versi, itu difilmkan kayak gitu. Dia mencoba untuk mengembangkan ini, ya. Dan setan itu hanya dengan Daud memainkan kecapi, setan itu pergi. Goliat dikalahkan, musuh-musuh dikalahkan. Dan sejak Daud memerintah, tidak ada satupun penyerangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kenapa? Ada pengurapan. Ada banyak ayat, Bapak Ibu cukup kuasai 2 ayat ini. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang membuat saudara berjalan dalam mujizat? Kita hafalkan terlebih dahulu. Yang pertama tadi kita sudah belajar, apa yang membuat saudara berjalan dalam mujizat? Saudara itu hafalkan saja 3 poin ini, saudara hidupin nanti dan satu, insight surga atau pewahyuan. Kedua,
Pengurapan. Oke, sekarang yang ketiga. Apa yang membuat engkau berjalan di dalam mujizat? Yang ketiga, namanya ya. Sekarang saya memberikan ayat kunci. Keluaran pasal 33 ayat 14. Saya mau jelaskan Keluaran 33 14. Oh sorry, 15. Saya baca ayat 14 dan 15, Bapak Ibu cermati. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, ini Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Kenapa Musa tidak berani berangkat kalau tidak ada bimbingan Tuhan? Mari kita lihat ke belakang. Apa yang dimaksud bimbingan Tuhan sampai Musa? Aku tidak bisa, aku tidak mau Tuhan kalau engkau tidak membimbing. Dan mari kita melihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu medannya sangat sulit. Itu berbentuk padang gurun, panasnya luar biasa. Tetapi mereka tidak kepanasan. Mengapa Bapak Ibu? Yang awan. Ya, namanya ada awan, betul. Awan kemuliaan. Ada awan kemuliaan. Kita lihat lagi. Padang gurun itu kalau malam itu mengerikan. Jadi kalau siang panasnya luar biasa, dan kalau malam dinginnya luar biasa, dan padang gurun tidak bisa ditebak. Namanya badai padang gurun itu selalu muncul. Tetapi mereka juga malam pun tidak kedinginan, dan mereka terjaga dari ganasnya alam karena ada awan kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika Mesir diporak-porandakan oleh tulah, bangsa ini pun aman karena mereka selalu dibimbing, selalu disertai dengan apa yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya itu Shekinah. Orang Ibrani sampai saat ini itu dia merindukan Shekinah itu selalu ada pada mereka. Meskipun di bahasa Alkitab bahasa Ibrani tidak ada istilah ini. Ya, apa Shekinah? Shekinah adalah kesadaran orang Ibrani. Kenapa mereka sekalipun berada di padang gurun itu mengalami kelimpahan? Jawabannya ada kemuliaan Tuhan. Kenapa mereka di padang gurun ada penyediaan? Jawabnya ada kemuliaan, ada hadirat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa mereka menang melawan musuh-musuh? Mereka tidak pernah belajar militer. Ada kemuliaan Tuhan. Kenapa sepatu pakaiannya tidak rusak? Ada kemuliaan Tuhan. Sampai Musa berdoa, kalau engkau tidak membimbing kami Tuhan,
jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena Musa tahu persis sejak dia disuruh memimpin bangsa ini keluar dari bangsa Israel, dia melihat mujizat-mujizat yang di seluruh bangsa manapun yang pernah lahir tidak pernah mengalami mujizat-mujizat besar seperti yang dialami Musa dan bangsa Israel. Dan jawabnya adalah hadirat kemuliaan Tuhan. 3 ini rahasianya, Bapak Ibu. Hidupmu itu mengalami hal-hal dahsyat. Bahkan sampai saya ulang ya perkataan saya ulang kalimat ini, sampai nanti teman-temanmu akan berkata, Allah mana yang menyertai Pak Suparlan? Allah jenis apa yang menyertai Pak Paran? Kok hidupnya beda? Yang menyertai Bu Davida hidupnya beda. Atau akan dibedakan menjadi tanda keheranan, tanda ajaib? Jawabnya 1, hidupmu disertai hadirat dan kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang sudah ada 3. Sudah ada 3 yang kau pelajari. Saya senang supaya saudara menghafalkan. Saudara hafalkan. Karena kalau hidupmu ada dalam 3 hal ini, sudah pasti mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu. Percaya, mujizat-mujizat terjadi dahsyat, luar biasa, tanpa batas dalam hidupmu. Yuk, 3 hal itu kita hafalkan. 1, Pewahyuan. 2, pengurapan. 3, hadirat dan kemuliaan Tuhan. Nah, nanti di sekolah supranatural saudara akan selalu diurapi di 3 area ini. Engkau berjalan dalam hadirat dan kemuliaan, engkau diurapi, dan engkau akan banyak diajar tentang pewahyuan. Ya, sekarang pertanyaan di awal saya akan di sini jawabannya. Kenapa Pak saya sudah diurapi? Saya sudah ikut SS, saya sudah ikut SPS. Saya pernah diurapi oleh hamba Tuhan yang berjalan dalam pengurapan luar biasa. Tetapi kok saya tidak mengalami banyak mujizat? Pak, saya itu banyak nyembah, duduk diam di hadiratnya. Kenapa saya tidak mengalami mujizat? Pak, saya dapat pewahyuan, tapi kok lama menjadi kenyataan? Ada yang bergumul tentang itu? 3, tapi kok kenyataannya beda? Itu pasti salah besar. 3 hal tadi itu 3 hal yang dahsyat. Saudara dapat 3 hal itu, saudara berjalan dalam mujizat tanpa batas. Tapi kenapa kok itu tidak terjadi? Ini yang apa Bapak Ibu? Kurang fokus. Salurannya, persoalannya ada di salurannya. Oke, kita lihat di kitab 2 Timotius. Sebentar saya cek dulu. Dua Timotius, saya tulis di sini.
Saya baca bagi Bapak Ibu semua. Jika seorang menyucikan diri, saya tulis, nanti konsep ini saya jelaskan. Dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perabot mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Saya mau jelaskan yang pertama, menyucikan diri. Ya, saudara, menyucikan diri. Siapa yang menyucikan? Nanti saudara akan kaget di sini. Siapa yang menyucikan? Ayat ini. Halo? Dirinya sendiri, Pak. Iya, dirinya sendiri. Nah, nanti kita akan berpikir loh, masa diri sendiri? Di sini mari kita lihat. Ya. Ada penyucian itu namanya status. Itu dikerjakan oleh Kristus. Ketika Kristus mati, maka saudara dikuduskan dan dijadikan orang kudus dalam posisi status atau posisi sebentar. Posisi. Jadi Tuhan Yesus mati menghapus dosa-dosa saudara. Ya, menghapus sama dihapus. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Bapa melihatmu sebagai orang yang sudah dikuduskan. Itu posisimu sebagai orang yang sudah dikuduskan. Lalu ada penyucian. Namanya penyucian progresif. Roh Kudus, ya. Roh Kudus diberikan sebagai anugerah terbesar dalam hidupmu. Dia tinggal di dalam hatimu untuk menggenapi apa yang ditulis di Alkitab. Ia memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi Roh Kudus secara progresif terus menerus menuntun saudara dalam seluruh kebenaran, supaya saudara hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan. Itu Roh Kudus akan membimbingmu. Dan sekarang diri sendiri. Ya, diri sendiri. Nah, ini dua di atas itu peran dari Allah. Kristus menguduskan saudara dan menjadikan orang kudus, dan Roh Kudus akan membimbing saudara setiap hari berjalan di jalan kebenaran. Tetapi ada bagian kita. Bagian kita adalah
menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ada bagian Tuhan, tetapi ada bagian kita, supaya saluran hidup kita tidak dihalangi oleh hal-hal yang jahat, dan itu diserahkan kepada Tuhan. Itu. Nah, persoalan hidup kita adalah kita membiarkan hidup ini salurannya sudah kotor, sudah mampet, sudah bau, sehingga bagaimana mungkin mengalirkan 3 hal dasar yang Tuhan beri: pewahyuan, pengurapan, dan kemuliaan. 3 ini butuh saluran. Saluran dari 3 hal dasar ini adalah diri kita. Salurannya diri kita. Hidup kita kudus. Baik, tadi kita belajar, saya ambil contoh misalnya insight ya, saya ambil contoh tentang insight. Ayo kita lihat Matius. Kenapa butuh saluran yang kudus? Karena saudara tidak akan dapat insight kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan. Ayo Matius kita lihat di khotbah di bukit pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8. Saya baca pelan-pelan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa Bapak Ibu? Sudah kelihatan kan? Karena mereka akan melihat Allah. Ya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, pewahyuan tanpa saluran yang kudus tidak mungkin saudara melihat Tuhan. Ya, jadi pewahyuan, pengurapan, kemuliaan itu butuh saluran, dan salurannya adalah kekudusan. Tindakan Kristus yang sudah menguduskan engkau, penyertaan Roh Kudus yang menuntun engkau dalam kebenaran, itu harus diimbangi dengan kerelaanmu memberikan diri atas bidang-bidang apa yang menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Serahkan. Jangan sampai justru kejahatan itu memberi celah bagi hadirnya siapa? Ingat loh, ada legal ground. Ya, legal ground itu selalu menggunakan hal-hal yang jahat. Selalu setan mencari celah. Setan selalu mencari pintu yang dibuka, dan salah satu pintu yang menjadi legal ground setan itu adalah hal-hal yang jahat, luka-luka, dosa-dosa yang tidak dibereskan. Bagianmu adalah membereskan. Jadi penyucian yang berkaitan dengan diri sendiri adalah saudara harus membereskan setiap hari bidang-bidang hidup yang menghambat 3 hal tadi. Ketika itu terjadi, alirannya menderas luar biasa. Saudara, Roh Kudus itu pasti membantu kita. Saya kadang diingatkan, serahkan ketakutanmu itu, serahkan kecemasanmu ini, serahkan bebanmu ini. Sudah serahkan semua. Jangan ada satupun yang kau khawatirkan. Jangan ada satupun yang membuat, meskipun itu kecil, menjadi beban. Serahkan semua. Serahkan kebiasaanmu.
Kamu mau tidak menghapus ini, menghapus aplikasi ini, kesukaanmu? Kadang Tuhan itu peran Roh Kudus, karena penyucian progresif. Nah, ketika Roh Kudus ngomong, diri sendiri apa? Ya Tuhan, aku mau. Saya tuh menghapus kemarin tuh dua aplikasi. Bukan aplikasi itu aplikasi yang jahat, jelek, enggak. Saya senang. Tapi Tuhan bilang, kamu mau menghapus enggak? Supaya kamu tidak terdistraksi. Oke Tuhan, saya hapus. Kamu mau menghapus enggak yang itu? Ya Tuhan. Itu diri sendiri. Ayo bekerja sama dengan Roh Kudus. Nanti satu persatu saudara tahu. Jadi bukan saudara harus satu-satu dosa apa lagi ya, yang harus dosa apa lagi. Saudara dalam keintiman bersama Roh Kudus, nanti engkau akan ngerti seleranya. Amin. Bahkan apa yang tidak perlu engkau omongkan, engkau ngerti kok seleranya. Tapi kalau engkau tidak ngerti bagian ketiga ini, engkau tidak ngerti seleranya Tuhan. Omong ya asal omong, ngeluh asal ngeluh, menggerutu ngomel asal menggerutu, karena engkau belum ngerti seleranya, nangkap hatinya, nangkap perasaannya. Nah, sekarang kita sudah belajar 4 hal. Dan ini hasilnya, kalau saluran itu kudus, engkau jadi perabot mulia. Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang itu di tempat yang sembarangan. Saudara akan dikuduskan itu dikhususkan. Bahasa aslinya dikuduskan itu dikhususkan. Engkau dikhususkan Tuhan menjadi perabot mulia. Itu artinya bagi orang-orang yang hidup kudus itu ada tempat khusus bagimu, ada pelayanan khusus, dan itu berbeda dengan yang lain. Tempatmu akan beda. Engkau menjadi perabot mulia, dipandang layak dan dipakai tuannya. Jadi ternyata ada dimensi yang saudara harus pahami. Semua orang dipakai, iya pasti dipakai Tuhan. Tetapi siapa yang dipandang layak dan dipakai Tuhan dalam bobot yang berbeda, bobot kemuliaan yang berbeda? Jawabannya Tuhan cari saluran. Kalau engkau hanya mau jadi orang Kristen biasa-biasa, monggo lah. Tapi coba ngerti hati Tuhan. Dia mau memakai engkau dalam bobot yang beda. Dan kebetulan kata kemuliaan itu kabut, itu artinya bobot. Tuhan mau memakai engkau dalam bobot yang berbeda, dipakai berbeda, dan disediakan pekerjaan juga dengan bobot yang berbeda. Pekerjaan, pelayanan dengan bobot yang berbeda. Kalau saudara nangkep ini, maka pelayananmu, bisnismu, anak-anakmu, semuanya itu memiliki bobot yang lain daripada yang lain, dan berawal dari saudara. Amin. Kalau saudara nangkep ini, nah perjamuan kudus hari ini akan menjadi tempat tersendiri bagimu. Engkau akan berdoa serius. Tuhan, aku mau masuk di dimensi berjalan dalam mujizat. Ya, kita berdiam diri sejenak. Roh Kudus,
firman sudah berhenti kami dengar. Tuhan memiliki rencana yang teramat luar biasa, memberi bobot atas pekerjaan kami, pelayanan kami, memberikan tempat spesial bagi kami, pelayanan dan pekerjaan spesial bagi kami, dan kami dibedakan dengan kemuliaan yang besar. Tapi Tuhan menuntut kami menjadi saluran yang kudus. Sekiranya ada hal-hal yang tidak kudus dari kehidupan setiap anak-anak-Mu, Tuhan bongkar semua. Masuklah di dalam hati mereka, biar mereka ngerti selera-Mu, lain dengan selera-Mu, nangkap selera-Mu, sehingga sekiranya kami omong tidak benar saja, itu kami tahu bahwa Tuhan berduka. Sekarang Roh Kudus berbicara kepada setiap anak-Mu. Bidang-bidang apa dalam hidup mereka yang harus dibereskan, bongkar semuanya Tuhan, bongkar semua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akui dosa-dosa kita, apa yang Roh Kudus singkapkan. Kadang itu bukan berupa dosa loh Bapak Ibu. Saya pernah ditegur, Tuhan, waktumu untuk HP banyak loh nak. Ayo kamu harus sunat itu, kamu harus putus itu. Terakhir, kamu tuh suka film loh. Coba berhenti, sudah hapus itu aplikasi itu, sudah tidak usah langganan.
Dan saya nyata, Tuhan itu bukan menjadikan kita seorang legalis, tidak. Dia ingin masuk dalam hidup kita lebih nyata, penuh, sehingga cinta kita itu sepenuhnya bagi Dia. Ayo bereskan di hadapan Tuhan apa yang Dia tidak suka. Nanti engkau akan ngerti kok. Sangat atas. Dahan disiki ditikir. Dahan disiki nantu kostis. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kami berjalan di dalam kekudusan. Buat setiap kami peka akan suara-Mu ya Roh Kudus, bahkan mengerti selera-Mu. Sehingga sekiranya ada hal-hal yang menghalangi saluran hidup kami untuk mengalami Tuhan lebih banyak, kami cepat-cepat membereskan. Kami tidak mau dalam hidup kami menjadi saluran yang sempit, tapi kami mau hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi saluran tanpa batas tentang kuasa, mujizat, tanda, keajaiban, perbuatan besar Tuhan dinyatakan atas kami dan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, ada warta keluarga supranatural. Saya serahkan Bu Luciana untuk menyampaikan warta untuk pelayanan Healing Center. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prapto. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin memberitakan sedikit bahwa Desember ini Healing Center pertama kali akan melaksanakan Natal bersama di 2 tempat Bapak Ibu ya. Yang di Jepara, Healing Center Jepara akan diadakan pada tanggal 29 Desember jam 6 sore. Ya Bapak Ibu yang di dekat Jepara bisa langsung datang ke Healing Center Jepara tanggal 29 Desember jam 6 sore. Kemudian untuk yang di Jakarta itu akan diadakan di Hiho itu tanggal 10 Januari 2026. Nah, Bapak Ibu semua diharapkan untuk ikut aktif mengikuti acara Healing Center ini, karena Natal kali ini bertema Natal yang bermisi, yaitu kita ajak teman-teman kita, orang-orang yang belum mengikuti Healing Center doa supranatural khususnya, karena kita sangat diberkati ya, banyak diberkati melalui doa supranatural kita yang diajarkan tiap hari ini sungguh luar biasa dengan seluruh pengajaran oleh hamba Tuhan, oleh gembala kita Bapak Prapto. Dan oleh karena itu ajak seluruh teman-teman kita untuk datang ke acara Healing Center ini waktu Natal ini. Dan di acara ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi Healing Center nanti ini karena kita akan bermisi ya, kita ajak siapa aja untuk datang untuk menikmati berkat Tuhan bersama. Nah untuk itu kita semua keluarga Healing Center, keluarga doa supranatural itu, jika Bapak Ibu ingin untuk mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu bisa langsung nanti kita setelah ini kita ada persembahan itu ada persembahan untuk
kas umum yang untuk membiayai hari-hari kita tiap hari ini kan banyak biaya ya yang harus kita keluarkan, itu listrik, terus internet, terus siapa namanya ya untuk pekerjaan Tuhan yang kita lakukan tiap hari doa supranatural ini ya. Juga kita ada persembahan untuk misi. Itu misi di Natal ini kita masuk ke misi. Nah, kemudian kita juga ada untuk talut ya, ada pembangunan talut. Jadi healing center rumah kita bersama itu di belakang itu cukup bahaya ya Bapak Ibu, dia bisa longsor. Nah, itu nanti masuk ke pembangunan gereja. Jadi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberkati Tuhan Yesus melalui pelayanan di healing center ini. Tuhan Yesus sangat baik, jadi kita diberi kesempatan untuk kita boleh memberi persembahan di 3 tempat ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kas umum itu untuk biaya listrik, internet, biaya Zoom, juga biaya anak-anak Tuhan yang bekerja di situ. Kemudian kita diberi kesempatan juga untuk melakukan misi melalui pelayanan Natal ini. Kemudian ada lagi pembangunan gereja, talut yang di rumah Tuhan yang di healing center tuh bagian belakang tuh sangat urgent supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal ya Bapak Ibu. Nah, itu yang diberikan oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberkati hari ini. Itu sungguh luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua juga nanti kita juga akan diberkati oleh hambanya dengan sekolah supranatural yang akan diadakan nanti tanggal 12 Januari. Itu juga akan diberkati oleh hambanya. Sungguh luar biasa, berkatnya banyak banget ya Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik, begitu baiknya sama kita. Berkat-berkatnya sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Baik, kita juga akan berdoa untuk pelayanan Bapak Ibu kesehatan, juga seluruh keluarga supranatural, supaya kita semua boleh memuliakan nama Tuhan lewat apa Bapak Ibu, sekali lagi ya, lewat daya, dana, dan doa. Kita bersyukur sama Tuhan diberikan semua itu oleh kita kepada kita. Sebentar lagi kita akan diberkati. Saya akan memberikan persembahan, diberikan kemana, saya akan informasikan di grup doa supranatural. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian Pak Prapto, pengumuman dari kami. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan buat Pak Prapto. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum masuk di perjamuan kudus untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah menabur di tempat di mana Engkau memberkati. Kami berdoa bukan hanya menabur benih, tapi benih itu tidak ada artinya kalau tidak jatuh di tanah di mana itu menghasilkan, baik bagi kami penabur diberkati berlipat-lipat kali ganda, tetapi dana itu juga diurapi Tuhan untuk menghasilkan transformasi berlipat-lipat kali ganda, baik atas orang-orang yang setiap hari berdoa bersama, maupun juga orang-orang yang kepadanya Kau utus kami untuk bermisi. Kami berdoa, jadikan kami penabur-penabur benih. Itu sangat berarti bagi kami, sangat berarti bagi pekerjaanmu, dan nama Tuhan dimuliakan lewat kemurahan hati kami. Dikuduskan setiap persembahan yang kami berikan, dikuduskan oleh darah Yesus dan dipakai bagi tujuannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya di rekening yang di-share di grup. Sekarang Bapak Ibu ambil roti dan anggur perjamuan, siapkan terlebih dahulu. Kalau sudah, ayo kita angkat bersama. Kami membawa di hadapan-Mu roti dan anggur perjamuan. Tuhan, ini doa kami. Jadikan kami saluran dari kuasa yang tanpa batas yang dialirkan dari tahta-Mu, dari salib-Mu, dari karya Roh-Mu, dan dari pekerjaan Bapa kami. Yang tidak terbatas itu mengalir di dalam hidup kami. Dan perjamuan kudus ini akan mengingatkan kami terus-menerus untuk berjalan di dalam kekudusan. Karenanya, sucikan roti dan anggur ini. Ketika kami meminum, memakannya, pikiran kami menjadi seperti pikiran Yesus. Kami mengenakan emosi perasaan Yesus, dan kami menyatukan kehendak kami dengan kehendak Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil roti perjamuan. Saudara baca terlebih dahulu ayat yang tertera di sana. Bersukacita dan bergembiralah karena upah-Mu besar di sorga. Mari angkat roti perjamuan. Pada waktu malam Tuhan Yesus memecahkan roti dan berkata, ini tubuhku yang terpecah bagi kamu. Saudara, sekarang tubuh Yesus itu menjelma di dalam tubuhmu. Gerejanya disebut tubuhnya, dan gerejanya itu menjadi representasi dari kehadirannya. Ketika engkau makan roti perjanjian, roti perjamuan ini, maka engkau dijadikan representasi di bumi ini tentang kehadiran Yesus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur perjamuan. Lalu dia menuangkan anggur dan berkata, ini darahku yang tertumpah bagi kamu. Dan Tuhan Yesus menyebut ini darah perjanjian. Percayalah saudaraku, Allah kita Allah perjanjian, meneguhkan dengan perjanjiannya yang kekal. Alkitab kita Alkitab perjanjian, dan darah Yesus itu meterai yang mengesahkan bahwa semua janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab itu terjadi di dalam hidupmu. Jadi dengar, setiap firman yang tertulis itu tertulis di dalam hidupmu untuk engkau alami, dan darah Yesus memeteraikan menjadi kenyataan. Engkau adalah firman yang menjadi kenyataan. Pengalamanmu adalah pengalaman dari firman yang menjadi kenyataan, dan darah Yesus itu mengesahkannya dan pasti terjadi dalam hidupmu. Sekarang minumlah dalam kesadaran ini.
firman itu pasti tergenapi, menjadi kenyataan dan pengalaman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ayo mengucap syukur dengan cara seperti ini. Pengurapan yang pernah kau terima, rema yang pernah kau terima, pewahyuan yang pernah kau terima, nubuat yang pernah kau terima, janji yang pernah kau terima, sekarang ucapkan syukur. Karena Alkitab katakan, kalau engkau berdoa percaya engkau sudah menerima. Karena engkau sudah terima, ucapkan syukur, itu terjadi semuanya. Oke, ayo semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua pengurapan yang kau beri. Terima kasih untuk karunia-karunia rohani. Terima kasih untuk senjata-senjata kelengkapan surgawi, penyediaan supranatural. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang ajaib. Terima kasih untuk kehadiranmu ya Allah Tritunggal di dalam hidup kami. Terima kasih untuk divine connection. Terima kasih untuk divine appointment. Terima kasih untuk segala yang kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih termasuk untuk semua pewahyuan yang kau beri itu menjadi kenyataan. Terima kasih untuk firman-firman dan janji-janji firman itu menjadi kenyataan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih. Sekarang buka tanganmu, saya mau berdoa. Sekarang ya Roh Kudus, alirkan pengurapan sampai mereka merasakan turun ke atas kepala mereka. Pengurapan awan kemuliaan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus, sampai mereka merasakan ada bobot tersendiri dari hadirnya kemuliaan Tuhan di tempat mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, awan kemuliaan, Sekinah, hadirat itu turun dan membuat mereka berjalan di dalam hadirat dan kemuliaan-Mu setiap hari, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dan itu akan memberi bobot tersendiri di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan bisnis mereka. Dalam nama Yesus, terus mengalir, terus dicurahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan turun sampai roh jiwa tubuh mereka merasakan hadirat Tuhan memenuhi, melingkupi, dan mereka merasakan hadirat Tuhan turun dan bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Engkau alirkan Tuhan, terus Engkau alirkan Tuhan. Titik natagara laranas. Sekarang ucapkan syukur, saudara, ucapkan syukur. Titik natagara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberi kebaikan yang luar biasa kepada setiap kami. Kami mengembalikan semuanya kepada Engkau. Bagimulah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati di pagi hari ini, ya katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.